Sepekan sudah 17+8 tuntutan rakyat membanjiri dunia maya. Masyarakat henti-hentinya menyebarluaskan deretan aspirasi masyarakat tersebut di akun media sosial. Dan hari ini pemirsa menjadi batas akhir realisasi 17 tuntutan rakyat, sementara 8 tuntutan diberi waktu tenggat 1 tahun. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan juga nanti akan bergabung bersama kami rencananya anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Mas Agung, selamat sore, selamat malam. Sore Mas Agung. Sehat Mas Agung, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Hari ini sudah memasuki tenggat waktu begitu ya untuk 17 tuntutan. Ini yang jangka pendek begitu. Apakah pemerintah dan DPR sudah menunjukkan itikat baik untuk merealisasikan tuntutan masyarakat ini? Tadi kita juga sudah simak bersama-sama begitu ya. Bagaimana Bang Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR menyampaikan konferensi pers di depan awak media. Ya, saya kira ini langkah yang sangat progresif ya dari institusi DPR RI dan harus kita apresiasi karena sebelumnya hal semacam ini jarang kita dapati Mas Agung ya. Langsung direspon semua tuntutan tanpa istilahnya basa-basi atau sekedar wacana, dan tadi kita dengar bahwa DPR sudah membatalkan beragam tunjangan itu, kemudian berjanji akan lebih transparan dalam proses ya menjalankan fungsi-fungsi kedewanan ya, apakah itu fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi lain ya seperti representasi misalkan semacam itu. Jadi saya mengapresiasi sekali lagi, dan ini arahan positif bagi ya pelaksanaan fungsi kedewan yang lebih baik sehingga publik juga bisa melihat ada tenggat waktu yang dipenuhi. Walaupun mungkin untuk tindak lanjutnya akan kita lihat bagaimana implementasi ya fungsi-fungsi yang transparan itu bisa bekerja dengan optimal. Dan deadline ini sebenarnya kita tahu bukan hanya untuk legislatif saja ya yang saya lihat, juga ada bagi eksekutif, kemudian juga bagi TNI dan bagi pihak kepolisian. Nah, harapannya ini dipenuhi semua oleh aktor-aktor tersebut sehingga ya masyarakat yang membawa tuntutan ini bisa terpuaskan, minimal mereka merasa tidak diabaikan. Seperti itu Mas Agung. Oke, dari 17 tuntutan itu setidaknya ada tampaknya beberapa poin yang harus dijawab oleh Presiden, kemudian juga oleh Ya. 3 poin oleh DPR, kemudian juga termasuk 3 poin oleh partai politik soal pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang dinilai tidak etis begitu dan kemudian memicu kemarahan publik. Lalu juga untuk Kepolisian Republik Indonesia, kemudian juga untuk TNI dan kementerian di sektor ekonomi untuk yang jangka pendeknya. Tetapi yang baru saja melakukan konferensi pers adalah DPR. Kita juga belum mengkonfirmasi kepada masa aksi begitu ya. Apakah kemudian apa yang disampaikan oleh berbagai pihak ini sudah cukup menjawab tuntutan-tuntutan setidaknya yang 17 ini, karena ini yang jangka pendek. Tapi dari kacamata Anda sendiri, baik tadi kepolisian, DPR, Presiden, Parpol, kira-kira sudahkah menjawab apa yang dituntutkan gitu? Atau sudahkah memenuhi KPI apa yang dituntutkan oleh rakyat? Iya, jadi kalau misalkan untuk anggota dewan tadi sudah kita dengar ya, bahkan beberapa anggota yang akan dinonaktifkan akan ditindaklanjuti di masing-masing partai, apakah mereka akan ya mengundurkan diri atau dipecat atau seperti apa kelanjutannya. Tapi minimal mereka tidak lagi menerima Tunjangan. gaji dan tunjangan, seperti itu Mas Agung. Yang kedua untuk Presiden yang saya lihat di sini memang tuntutannya pertama soal bentuk tim investigasi independen ya. Betul, Dan soal itu kasus sudah Novel Kurniawan. dilakukan, betul, dan itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, walaupun bukan tim independen, tapi melibatkan juga saya lihat Kompolnas, Komnas HAM dan seterusnya yang istilahnya memantau dan mengawasi jalannya ya persidangan kasus ini ya di tubuh kepolisian. Ya minimal itu dilakukan dan kita nantikan seperti apa bentuk hukuman yang akan diberikan kepada mereka semacam itu. Tapi yang jelas Mas Agung, dari beberapa pencetus gugatan 17+8 ini kan mereka menyampaikan bahwa ini living document ya. Saya berharap ini bukan sekedar berhenti kepada ya bawahannya saja, Oknum 7 Brimob itu, tapi juga pimpinan-pimpinan lainnya semacam itu. Karena mengorkestrasi pasukan itu kan tidak hanya satu pimpinan, misalkan Mandan Brimobnya saja, tapi juga harusnya sebagaimana ya sanksi itu diperlakukan kepada bawahannya juga berlaku ke atas ya kepada pimpinan-pimpinan yang lain, sekaligus mendorong ya reformasi di tubuh kepolisian secara maksimal, dan itu bisa dimulai dari momen ini.
ya bagaimana Oke. bersekutu di tubuh kepolisian agar kasus-kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Dan itu perlu ditambahkan juga di dalam tuntutan 17+8 ini, ya Mhm. seperti itu. Karena living document artinya bisa terus di-upgrade, diupdate supaya apa kontekstual dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kita. Nah Setidaknya kita kemudian yang menemukan titik terang begitu ya. Salah satunya iya, adalah menemukan momen kasus ini terjadi, tragedi ini terjadi, bisa kita jadikan momen yang tepat untuk reformasi birokrasi di tubuh kepolisian begitu, Mas Agung. persis, persis, persis. Kemudian juga di tubuh TNI ya, di sini kan Mhm. juga ada arahan ya eh, pada Presiden untuk menarik dari Menarik TNI pengamanan ya. sipil, ya, pastikan tidak ada kriminalisasi kepada demonstran dan beberapa arahan membebaskan demonstran, Mas Mhm. Agung, yang memang tidak ada kaitannya dengan pembakaran, penjarahan dan pencurian. Menurut saya ya dibebaskan seperti itu karena apa alasan masih ditahan dan itu perlu tadi ya tim gabungan pencari fakta apakah memang mereka benar-benar bersalah seperti itu. Jangan jangan sampai ada arahan itu dicari-cari kesalahannya supaya apa supremasi sipil itu ya setegak-tegaknya berdiri ya tidak ada tendensi dan pretensi dari aparat apapun untuk membatasi itu. Nah, yang bagi tugas partai politik ya ketua umum pecat atau jatuhkan sanksi sebenarnya sudah dimulai dengan nonaktifkan dan kita Oke. menanti itu sejauh mana ya. Kemudian yang kedua komitmen Meskipun ada partai untuk definisi yang gampang ya soal nonaktif. Ada betul kekhawatiran di luar betul sana begitu nanti jangan-jangan ini cuma untuk meredakan aja, nanti kalau udah adem kemudian aktif lagi gitu. aktif lagi gitu. Tapi minimal dengan dibatalkannya gaji dan tunjangan mereka, Mhm. otomatis itu sebuah presiden. Partai kita melangkah maju, Mas Oke. Agung. Ya, tapi kita tunggu ini bentuknya seperti apa secara konkret. Apakah Mhm. keanggotaan mereka PAW dihentikan, begitu dipecat ya, on the seperti way itu, menuju ke PAW, PAW atau justru ini betul. antidot seperti tadi gitu ya akan aktif kembali. Betul, hanya sebatas untuk transisi aja semacam itu. Tapi saya Oke. mengapresiasi lah progres yang dilakukan oleh teman-teman partai, oleh DPR karena ini sebuah kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya kita tidak mendapati DPR itu menjadi apa kanal aspirasi masyarakat yang maksimal semacam itu. Oke, Mas Agung dan juga pemirsa tampaknya saat ini Ya. juga sudah bergabung anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Bang Doli, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli, sehat? Selamat malam. Agung di Assalamualaikum sini. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Alhamdulillah sehat. Gimana Oke, Mas ada dua Agung? Agung. Mas Agung Ya, dari Trias Politika dan saya Agung pembawa acaranya. Bang Doli, hari ini jadi tenggat waktu yang diberikan untuk merealisasikan 17 tuntutan. 8 tuntutan lain kan jangka panjang, nanti 1 tahun begitu. Dan tadi kita lihat juga sudah Bang Sufmi Dasko sudah melakukan konferensi pers. Dari kacamata Anda seperti apa nih? Sudahkah terjawab tuntutan-tuntutan yang disampaikan dengan konferensi pers tadi? ya. Pertama seperti yang juga pernah saya sampaikan, saya memberikan apresiasi dan salut ya kepada kawan-kawan, mahasiswa, masyarakat, pegiat-pegiat yang kemudian menyampaikan aspirasinya dan kemudian bisa mengkodifikasikan menjadi 17+8 tuntutan itu. Dan kalau kita baca sebetulnya 17+8 itu ya memang sesuatu yang perlu dan baik buat keberlangsungan bangsa kita. Ya, bagaimana koreksi terhadap institusi-institusi yang selama ini sebagai pengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Terus kemudian apa yang kita rasakan dalam seminggu terakhir di bulan Agustus itu ya memang harus diselesaikan termasuk kalau ada hal-hal yang belum terang benderang dibuka dan kemudian kalau ada yang salah kemudian diusut tuntas dan seterusnya gitu. Nah, jadi apalagi yang 8 itu ya itu ditetapkan ada 8 isu yang memang terukur perlu waktu untuk menyusun atau menyelesaikan masalah yang disampaikan itu. Nah, soal apa yang disampaikan khusus kepada DPR, kami juga sudah berupaya, ya, sudah berupaya. Pertama, misalnya kalau soal tunjangan, kemarin di awal-awal disepakati yang kemudian jadi polemik, misalnya tunjangan rumah dari awal itu diputuskan tinggal sampai bulan Oktober, tetapi kemudian kemarin per tanggal 31 Agustus itu sudah disepakati untuk tidak dilanjutkan. Jadi bulan September pun tidak ada lagi itu. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sepakat, kemarin pimpinan DPR sudah mengundang pimpinan-pimpinan fraksi
yang sebelumnya sebetulnya pimpinan partai politik sudah menyampaikan, ya, termasuk partai kami, Partai Golkar, ya meminta supaya semua tunjangan dan fasilitas yang ada selama ini di DPR itu dievaluasi dan ditinjau ulang. Nah, kemudian yang ketiga soal kinerja, ya peningkatan kerja, kita juga sepakat disampaikan waktu dua pimpinan DPR bahwa reformasi di dalam tubuh DPR itu langsung akan dipimpin oleh Ibu Ketua DPR. Jadi artinya memang harus ada peningkatan performance, ya, atau kinerja dari masing-masing kita anggota DPR, baik secara individu maupun institusi. Dengan demikian Nah, terhitung kemudian, begitu ya parameternya itu apa gitu. iya, kemudian tadi misalnya soal pembentukan tim investigasi, saya mengikuti, ya, mulai dari Senin kemarin kan kita sebetulnya semuanya di DPR sudah terus bekerja, ya, tidak pernah berhenti. Even kemarin misalnya ada aksi, kami juga tetap bekerja menjalankan fungsi kami, terutama yang tupoksi 3 itu. Nah, dan memang sekarang ini fokusnya, karena ini agenda rutin tahunan, semua komisi sebetulnya sedang juga melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran masing-masing kementerian lembaga. Nah, kalau saya perhatikan, saya cermati informasi yang dapat, nah pembahasan-pembahasan itu sekarang juga sudah mulai menggunakan asumsi-asumsi yang lebih detail, ya, melihat apa yang terjadi di masyarakat termasuk tuntutan-tuntutan yang disampaikan itu. Nah, khusus untuk pengusutan soal kemarin peristiwa di akhir bulan Agustus ini, informasi juga saya dapat teman-teman di Komisi 1 itu sudah membicarakan itu dengan mitra kerjanya TNI, Panglima TNI, kemudian teman-teman di Komisi 3 juga sudah bicara dengan Bapak di kepolisian, ya, sebagai permulaan membahas tentang bagaimana kita mengevaluasi dan kemudian mencari tahu persis, ya, soal apa sebetulnya yang terjadi di kemarin itu. Selain memang yang sama-sama kita tahu adalah penyampaian aspirasi, tapi kan ada kemudian eksesnya yang tentu sama-sama kita tidak inginkan, yang itu yang harus kita buka dan harus kita ungkap, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Anda, ada juga tuntutan soal transparansi anggaran begitu, mulai dari gaji, tunjangan, rumah, kemudian fasilitas DPR. Tuntutannya ini ingin semuanya transparansi begitu, terbuka. Mungkinkah ini kemudian juga dilakukan selain kalau tadi tunjangan tampaknya sudah terkonfirmasi ya oleh Bang Dasko bahwa ini udah tuntas nih, udah beres gitu ya. Kalau transparansi gimana? Ya, saya kira tidak ada masalah, ya. Dan menurut saya memang kita harus belajar, ya. Saya akhirnya juga baca-baca, ya, di beberapa negara juga sebetulnya itu harus ada dibangun satu sistem penggajian terhadap pejabat-pejabat dan juga birokrasi, ya, sehingga semuanya punya ukuran. Dan memang kalau itu bisa dilakukan, ya, transparansi itu tidak bisa dihindari. Jadi apa yang kemarin menjadi tuntutan itu, mudah-mudahan itu yang menjadi juga bagian dari pembicaraan kita nanti, baik di DPR, dan bukan hanya DPR, ya, tetapi juga semua yang berkaitan dengan institusi-institusi pengambil kebijakan dan juga pelayanan publik gitu. Oke, saya mau ke Mas Agung dari Trias Politika. Mas Agung, DPR sudah tampaknya menyanggupi juga kalau ada transparansi, ya, apalagi dengan nanti ada KPI yang jelas begitu, tentu itu akan lebih mudah terwujud. Bagi masyarakat dampaknya akan seperti apa? Transparansi itu mampukah katakanlah membuat masyarakat terpuaskan dengan tuntutannya ini? Iya, yang penting sebenarnya sederhana, Mas Agung. DPR RI sebagaimana sekarang kan ini terupdate terus, ya, kanal-kanal sosial medianya, websitenya. Nah, bagaimana memastikan berikutnya anggota-anggota dewannya juga demikian, seluruh anggotanya. Jangan Bang Doli aja nih yang sering tampil aktif merespon, ya, yang kita lihat di mana-mana itu. Yang lain mana nih, kan gitu. Karena apa? Karena serba hadirnya anggota dewan itu harus terwakili di 580 itu. Ya, jangan sampai hanya Bang Doli atau yang lain saja yang aktif gitu. Tugas mereka ngapain sisanya? Itu karena kan DPR ini institusi, ya, bukan hanya satu orang, dua orang saja gitu. Nah, kenapa? Karena jangan sampai nanti ada kesenjangan antar anggota yang akhirnya membuat masyarakat kecewa lagi gitu. Kemudian bagaimana anggota-anggotanya ini juga mengaktifasi sosmednya, websitenya, kemudian kanal-kanal lain ketika reses turun ke dapil benar-benar turun.
ya menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga keserhadiran anggota dewan itulah yang saya kira bisa membuat gejolak yang ada di masyarakat kemarin yang akhirnya berekses luas itu bisa dihindari dan dimitigasi supaya tidak terulang lagi. Nah, karena apa? Kalau misalkan ini bisa terkelola dengan baik, saya yakin citra DPR akan pulih, citra partai politik juga demikian. Dan yang paling penting sebenarnya di partai hari ini juga melakukan reformasi juga. Kalau DPR yang sudah kondusif, partainya juga harus memastikan diri bagaimana merekrut anggota-anggota dewan yang berkualitas. Terus masyarakat harus kita didik juga. Kalau mau memilih anggota dewan, pilih karena kualitasnya, bukan karena isi tasnya, Bang Doli ya. Hmm, Sehingga banyak Bang Doli baru nanti di semua partai yang berkualitas, yang memang benar-benar punya rekam jejak yang kuat untuk memastikan aspirasi masyarakat itu maksimal terjawab. Seperti itu Mas Agus. oke. DPR mesti hadir dengan cara apapun tadi ya, misalkan dengan sosial media dan sebagainya, sehingga tampaknya itulah jembatan yang dibangun antara rakyat dan wakilnya. Selain Betul. ketersediaan, availabilitas, langkah konkret apa sih Mas Agung yang perlu ditegaskan pemerintah dan DPR khususnya begitu ya, agar Ya. publik, masyarakat khususnya dalam tuntutan ini begitu ya, merasa terpuaskan. Betul. Kalau misalkan ada demonstran datang ke gedung dewan, disambut Mas Agung, Hmm. dijamu, ya minimal delegasinya lah, jangan dicuekin mereka panas-panas, tambah emosi nanti. Jadi, dan itu saya lihat sudah dilakukan oleh anggota-anggota dewan seperti Bang Doli juga dan yang lain semacam itu. Nah, tinggal ini dimeratakan semua di semua komisi ada seperti Bang Doli juga. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak merasa hanya terwakili satu dua orang saja. Jadi di tiap komisi itu ada pos rondanya yang merespon setiap masyarakat. Apakah kemarin ada badan musyawarah itu? Apakah di tiap komisi juga ada orang-orang yang jadi Bamus itu atau apapun lah institusinya, badan aspirasi itu ketika ada masalah langsung dijawab di situ oleh representasi tiap komisi tadi. Jadi cepat gitu loh. Nah, jadi kalau cepat salurannya lancar, ya otomatis masa-masa yang mau anarkis itu jadi malu sendiri. Karena apa? Karena Hmm. mereka akan menghadapi rakyat juga kan seperti itu. Oke. Oknum-oknum aparat yang bermain juga akan mikir, wah ini anggota dewannya bagus, solid, masyarakat juga semakin cerdas, terdidik gitu ya. Saya nggak bisa main-main nih. Kalau ada oknum-oknum aparat yang bermain, apakah itu dari Polri, dari TNI yang mencoba Mhm. merusak, mengganggu relasi itu, ya mereka akan habis dengan sendirinya. Dan kita akan bisa menggecarkan reformasi di tubuh Polri, sekaligus reformasi di tubuh TNI juga, seperti itu. Oke, akan mikir 2 kali gitu ya kalau misalnya mau nakal-nakalan atau mau gimana, ada remnya gitu ya. Bang Doli mungkin ada Persis. tanggapan? Ya, tentu saya kira kemarin itu menjadi catatan penting sekali buat kami ya. Introspeksi lah buat kami di DPR bahwa ke depan pertama komunikasi itu menjadi penting dan utama ya. Komunikasi dalam segala aspek. Ya, katakanlah misalnya kerja-kerja di DPR, baik itu yang ada di Gedung Senayan dan kemudian apa yang kami kerjakan di daerah pemilihan atau dalam kunjungan kerja gitu ya, itu memang harus tersampaikan ke publik ya dengan parameter-parameter tertentu. Dan kemudian nanti hasilnya dilaporkan di report outputnya kira-kira gitu. Nah, Oke. ini yang nanti kemudian harus diintensifkan. Nah, yang kedua, tentu secara informal juga harus tetap dilakukan, ya. Saya setuju bahwa DPR itu memang harus menjadi rumah yang memang tidak susah dimasuki atau diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, karena itu rumahnya mereka. Jadi tidak ada pintu yang tertutup sebetulnya. Hmm. Baik bagi anggota per anggota maupun secara institusi gitu. Nah, kalau kemudian selama ini mungkin dalam tanda petik dianggaplah agak kurang terbuka aksesnya, saya kira ini juga nanti akan menjadi pembahasan kita supaya ke depan ya DPR itu tidak bisa Hmm. menghindari atau mengabaikan siapapun orang rakyat Indonesia yang punya niat baik untuk hadir. Oke, Nah, ini yang masuk dalam ketiga, bahasan saya kira reformasi DPR ya, sebagaimana iya, salah saya satu kira itu tuntutan di menjadi salah 8 itu. satu bagian dari reformasi yang kita akan bahas itu. Nah, tentu juga kita punya tanggung jawab ya untuk terus memberikan katakanlah political education ya Oke. kepada masyarakat juga ya tidak salah, tidak ada yang salah dalam penyampaian aspirasi itu. Selama memang kita juga tahu dan paham tata caranya ya.
Ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan ekses-ekses yang kita kita inginkan gitu. Karena Baik. kalau ada ekses kemarin seperti penjarahan atau apa namanya pembakaran, ya at the end semua yang rugi itu adalah kita semua termasuk rakyat Indonesia pada akhirnya. Baik, Bang Doli terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Mas Agung terima kasih sudah berkenan Sama-sama. bergabung bersama kami. Mudah-mudahan jembatan yang dibangun begitu ya antara DPR, antara rakyat dan wakilnya ini bisa terjaga dengan baik. Termasuk tadi apa yang disampaikan Bang Doli bahwa DPR ini harusnya menjadi rumah rakyatnya begitu ya. Harusnya mudah-mudahan bisa menjawab juga apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat di dalam 17+8 ini. Selamat kembali beraktivitas Mas Agung, Bang Doli. Siap, makasih Sama-sama. semuanya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sebagai tersangka